النبي وصلى وسلم على untuk meyakininya, yaitu sifat baqa. Semalam itu sifat wujud, artinya Allah Ta'ala itu bersifat ada, wujud. Mustahil Allah Ta'ala itu adam, artinya tiada. Kada diterima oleh akal, oleh kadadanya Allah Ta'ala. Nah, dalilnya baharu alam. Yang kedua sifat qidam, artinya sedia. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala itu baharu. Kemudian yang ketiga daripada 20 sifat, yaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Nah, apa arti baqa? Baqa itu artinya kekal. Lalu makna sifat baqa adalah tidak ada akhir daripada wujudnya Allah. Jadi wujudnya Allah Ta'ala itu kadada akhirnya, kadada kesudahannya. Jadi Allah Ta'ala itu ketiadaan adam yang terhubung bagi wujudnya. Jadi kadada adam itu yang menghubungi bagi wujud Tuhan. Kalau dihubungi oleh Adam, berarti Tuhan itu ada akhir. Berarti Tuhan itu kada kekal. Dalam bahasa lain, Bapa itu bisa diartikan tiada penghabisan bagi wujudnya. Jadi wujud Tuhan itu kadada habisnya, kadada kesudahannya. Allah Ta'ala itu kekal. Allah Ta'ala itu tidak rusak. Allah Ta'ala itu tidak binasa. Allah Ta'ala itu adanya tidak dihubungi oleh tiada. Huwal akhiru. Kalau idam semalam itu huwal awalu. Allah Ta'ala yang awal, arti awal itu terdahulu. Cuma terdahulu Tuhan ini kada dihubungi oleh tiada. Jadi adanya itu memang sudah dasar ada, kadada dihubungi tiada. Dalilnya huwa awalu. Jadi yang ada ini berarti asalnya daripada Allah. Allah itu yang awal. Maka oleh ulama mengartikan qidam itu sedia. Nah, sedangkan baqa, sifat baqa ini pula kadada kesudahannya. Kadada kesudahannya, iya kekal. Nah, beda dengan adanya kita, wujudnya makhluknya. Adanya kita itu didahului oleh kadada, lalu ada, dan kaina kesudahannya itu diakhiri oleh tiada pulang. Jadi kita ini asalnya kadada, lalu ada, kemudian kadada pulang. Ini wujudnya makhluk, beda dengan wujud Allah. Seandainya Tuhan itu kada baqa, maka pastilah Tuhan itu kada qidam. Karena setiap yang ada akhir berarti ada permulaan. Pahamlah. Setiap sesuatu yang ada, sesuatu yang maujud, dihubungi oleh Adam di akhirnya, maka itu dihubungi pula oleh Adam di awalnya. Artinya lamunnya bisa binasa, bisa mati, berarti Tuhan ini diawali oleh tiada. Maka munnya Tuhan itu diawali oleh tiada, maka akhirnya pun tiada juga. Kalau awal tiada, akhir tiada, apa bedanya lawan makhluk? Berarti sama. Lamunnya sama lawan makhluk, berarti Tuhan itu hawadis. Lamunnya Tuhan itu baharu, berarti binasa. Bila Tuhan itu binasa, mustahil. Maka nyatalah Allah Ta'ala itu bersifat baqa, kekal Allah Ta'ala. Paham dan bersitulah. Mudahan dipahamakan. Amin. Jadi Allah itu bersifat baqa, artinya
kadada penghabisan bagi wujudnya. Tuhan itu kadada dihubungi oleh Adam, oleh tiada. Jadi adanya tuh awal dan akhir itu kadada dihubungi oleh tiada. Karena ujar ulama, ma sabata bihil qidam sabata lahul baqa. Jadi sesuatu yang sabit, yang tetap oleh qidamnya, maka itu tetap juga oleh baqanya. Jadi kadada awalnya dan kadada akhirnya. Artinya yang bersifat baqa, yang bersifat kekal itu hanya Allah. Selain daripada Allah itu berataan fana, lalawanannya sifat baqa. Nah, apa arti fana? Hancur, rusak, binasa, habis, hilang. Nah, misalnya ada paham dia orang mana ya lah. Nah, ada itu hanya Allah bersifat baqa. Nah, apa dalilnya? Lalu ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, kullu man alal ardi minal hayawan, setiap apapun yang ada di muka bumi daripada makhluk hidup nang di langit kajua ya Allah, sama aja berataan itu fan, binasa berataan, hancur berataan, habis berataan, kadada yang bakalnya. Siapa nang bakal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqa, yang tertinggal, yang kekal adanya wajhu rabbik. Apa wajhu rabbik? Ai zatuhu ta'ala, yakni zatnya Allah Ta'ala. Jangan diartikan wajhu rabbik itu muha Tuhan. Jadi wajah di situ artinya zatnya dzul jalali wal ikram. Nah, itu dalilnya. Dalil yang kedua, huwal akhiru. Jadi dialah yang akhir. Artinya berataan habis, si jenah nggak tinggal lagi, nang kakal. Di dalam nang lain dalilnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in. Nah, ini kalimat kullu di dalam bahasa Arab itu maknanya jami'ul afrad, menyeluruh. Ini kalau orang belajar ilmu mantik ya udah, ya Ustaz lah. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa da wuqu'i. Ya kan dalam mantik. Nah, lupa aja sama doa. Jadi kata-kata kullu itu menyeluruh berataan. Ada denang tak tinggal. Berataan kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu apapun yang ada di muka bumi ke di atas langit ke antara keduanya Pak, berataan, samunyaan, seluruhnya halikun. Nah, apa makna halikun? Ujar ahli tafsir, halikun itu al-in'idam, artinya hadada, rusak, hancur, binasa, hilang, fana. Berataan itu hadada. Illa, ini istisna. Nah, dari ilmu nahwu ini istisna ngarannya nih. Istisna apa nih? Mutasil kamu kata lah. Istisna mau kata yang ya kan? Karena Tuhan itu kan termasuk syai. Tuhan itu bukan sesuatu, bukan benda, bukan alat, bukan jawhar. Ini istisna mau kata yang ngarannya. Jadi orang belajar nahwu sama santun ini paham untuk tak pakai nahwu, tak pakai mantik ya kan? Jadi ujar Imam Ghazali, man la ma'rifata bi'ilmil mantiqi la yusaqu bi'ilmi. Orang yang kada paham ilmu mantik itu ilmunya diragukan. Artinya kada kau diperpegangi. Apalagi mengajarkan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid itu kan ilmu akal, sedangkan mantik itu ilmu akal. Jadi ada hubungan. Ya, bahkan ujar ulama al mantik juz'un minal kalam. Itu satu bagian daripada ilmu kalam.
kayak paman taswil pahaman. Kalau nya kada belajar mantik, ada mukadimah sugra, ada mukadimah sugra, apa kubra ya lah. Nah, kemudian ada natijah. Alam berubah-ubah, setiap berubah-ubah baharu. Berarti natijahnya alam baharu. Jadi kada semudah itu menghukumkan alam ini baharu. Akal mun kada menerima, kada percaya. Datang di mana baharu alam ini? Pasti akal ini yang berpikir. Ini logika, ini mantik ya lah. Alam ini berubah-ubah, ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, ada sakit, ada sehat, berubah-ubah, berganti-ganti. Setiap yang berubah-ubah pasti itu baharu. Maka ujar mantik natijahnya al-alam hadis, berarti alam ini baharu, hanya kawa menghukumi alam baharu. Misalnya ujar orang ya lah, ujar orang nih, ini banyunina manis, banyuni manis. Kada semudah itu dia langsung percaya, apalagi orang yang memadahkan itu orang kada kenal ya oleh. Datang di mana banyuni manis, lalu orang maulah dalil banyu ini bergula, setiap bergula manis, berarti natijahnya banyu ini manis. Oh, masuk di akal, hanya percaya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bersifat toka, bersifat baka. Datang di mana Allah Ta'ala itu baka. Lamunnya Tuhan itu kada baka, nah ini logika terbalik, maulah dalilnya. Lamunnya Tuhan itu kada bersifat baka, berarti Tuhan kada tidak. Karena setiap orang yang dihubungi oleh tiada pada akhirnya, berarti dihubungi tiada juga pada awalnya. Lamunnya kadada, artinya dihubungi oleh kadada di awal, dihubungi oleh kadada di akhir. Apa bedanya lawan makhluk? Lamunnya sama lawan makhluk, berarti Tuhan pun berhajat juga kepada orang yang menjadikan. Sedangkan Tuhan berhajat kepada orang yang menjadikan, itu mustahil, muhalun. Maka nyatalah Allah Ta'ala itu bersifat baka. Mudahan paham ya. Amin. Jadi baka ini adalah sifat yang kedua daripada sifat salbiyah. Ya. Kenapa sifat salbiyah? Sifat salbiyah itu sifat yang menolak daripada sesuatu yang kada layak, kada patut dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Maulah Tuhan Tuhan jor, patutlah. Kada patut. Maulah Tuhan itu hanya diulah, diciptakan, dihubungi oleh tiada. Kada patut, kada layak. Ini sifat salbiyah. Wahwa salbiyun ibaratun an salbi maknan la yaliqu bihi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya adalah. Nah, jadi uji ulama makna baka itu andamul akhiriyah lil wujud, kadada penghujungannya, kesudahannya bagi adanya. Jadi Tuhan itu ada terus, ya? Dan pemulaannya pun kadada didahului oleh tiada, karena si jenang awal huwal awalu huwal akhiru. Jadi adanya Tuhan istimrarul wujud, artinya terus menerus adanya. Jadi ada terus Tuhan. Allah Ta'ala tuh istimrarul wujud, artinya ada terus. Kalau kita ini kada ada terus. Bahari 100 tahun yang silam ada lagi lah. Ada lagi lah. Ada lah berita ada anak ada nih nawa ini ada lah bahari lah. Nang 100 tahun. Jangan hitungannya, banyunya ini belum ada. Ya Allah. Lalu ada wujud ngarannya. Berarti adanya kita saat ini dihubungi oleh kadada. Dihubungi oleh kadada. Setiap sesuatu yang ada, awalnya nih dihubungi oleh kadada, maka adanya ini karena akan menjadi kadada pulang. Dihubungi pulang oleh ada. Wah ini ada. Boleh jadi 10 tahun ada masih. 20 ada masih. 30 ada. 100.
akan datang, adalah masih lah. 200 tahun akan datang adalah. Misalnya hilang, lagi orangnya oleh, ada lagi kita nih oleh. Jadi adanya kita ini jaizul wujud, artinya harus saja adanya. Boleh jadi Tuhan hendak mengadakan ataupun meniadakan. Karena kita ini jaiz saja. Kalau Allah Ta'ala itu wajibul wujud, adanya Tuhan itu wajib. Jadi adanya Tuhan itu istimrar, berkekalan, terus-terusan, ada berkesudahan. Mudahan dipahamakanlah. Ini kita nih tamu belajar tauhid dulu, ini kita bahasa. Tunggal bijian kadua oleh, artinya sekali belajar sebuting sifat. Mudahan kita nih paham kau malah kan. Kalau membacakan ini memani tuntung wujud kita bakal mau kalah pada hadis. Ya lah, wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Berikan ya Allah, nah barang ini cepat. Nah jadi kita nih ya, artinya tunggal kita memahami makna sifat 20. Nah apa gerak arti wujud, arti tidak, arti bakal, nah apa amalannya. Artinya adab kita lawan Tuhan. Yang kita ini sudah meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat wujud, tidak bakal tadi. Cuma ingatkan, ini nang 20 sifat kada wajib bertartib. Lah, kada wajib bertartib kada. Karena Tuhan sifat Tuhan itu kada bersusun. Ini nang bersusun ini ulahan ulama. Dan sifat Allah Ta'ala itu kada terhingga 20 sifat saja. Sifat Allah itu banyak, la nihayah, kada ada kesudahannya. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Cuma 620 ini dipilih oleh para ulama, ini termasuk daripada sifat-sifat zat. Ada sifat zat, ada sifat fi'li, dua. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Nah jadi sifat zatiyah ini sifat nang kada mau menyatu lah dengan lawanannya. Misalnya nang kayak Tuhan misalnya kan bersifat kudrat, berarti Tuhan itu kada lemah. Maulah bersatu antara lemah lawan kudrat, kuat lawan lemah, kada mau ya kan? Itu sifat zatiyah. Nang kayak hidup lawan mati, kada mau gabung. Ini namanya dalam tauhidnya sifat tabadud, sifat nang berlawanan. Kalau dalam mantik ngarannya mani'atu jam'in wa khuluwin. Yalah, kada mau tak kumpul, gerak lawan dia mau gabung lah. Bila inya bergerak, kada berdiam. Bila inya berdiam, kada bergerak. Maulah satu benda itu bergerak iya, berdiam iya, maulah. Ada kemudian kamu benda tuh nah bergerak iya, berdiam iya. Ini sifat makhluk aja nih, mau lah tergabung lah. Bisa lah melihat lah. Ada utak kamu yang goreng dia, melihat kucing goreng, cuma bentuknya kariwit. Nah itu tergabung itu lain, gitu. Atau sebaliknya, dalam benda tuh nah kada bergerak, kada berdiam. Tadi kan bergerak iya, berdiam iya. Ini kada bergerak dan kada berdiam, mau lah. Kada mau juga, kada mau tahimpun. Itu sifat zatiyah. Nah, ada pun sifat fi'liyah, ini sifat Tuhan nang mau takumpul beserta lawanannya. Misalnya Tuhan maha memberi, lawanannya apa? Kada memberi. Mau takumpul lah. Mau ya kan? Tuhan memberi misalnya nikmat dan Tuhan kadang memberi nikmat. Mau tak kumpul, ini sifat fi'liyah. Cuma itu kada dibahas. Yang dibahas itu sifat zatiyah. Nah, jadi yang masyhurnya yang wajib kita mengetahui itu 20 sifat. Memang ada karena para ulama membahas yang udah meninggal sifat maknawiyah karena itu lazim malzum dengan sifat ma'ani. Jadi dikurang 7. Lalu jadinya berapa? 20 kurang 7 13. Lalu ngarannya sifat 13. Nah ada lagi ulama nih menyimpulkan lagi. Nah
Ma'ihtisar. Jadi wujud itu kada usah dibuat, karena itu otomatis. Bilanya baqa pasti wujudnya ada, bilanya qidam wujudnya ada. Maulah kekal mengurangnya kada. Kada mau ya Allah. Nah, bahkan ujar Imam Asy'ari al wujud ainul mawjud. Jadi ditinggal bang sebutin. Nah, tinggal sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Berarti menjadi berapa? Sifat 12. Itu diantara pendapat para ulama adalah. Nah, mudahan dipahamakan lah. Mudahan dipahamakan. Nah, kemudian ulang, kita sudah artinya mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu bersifat baqa, artinya kekal. Dan yang kekal itu hanya Allah. Selain daripada Allah itu berataan fana, binasa berataan. Paham nggak sih kok? Ulun betakon ya. Ini langsung aja pertanyaannya. Kalau orang sekolah tuh menunggu 6 bulan loh hanya ujian. Udah belajar hari ini juga langsung ujian. Allah Ta'ala bersifat baqa. Artinya Allah itu kekal. Dan tidak ada yang kekal terkecuali hanya Allah. Selain daripada Allah Ta'ala itu binasa. Hancur. Ulun betakon. Neraka itu ada kang ada dah? Neraka itu ada kang ada dah? Ada. Surga itu ada kang ada dah? Ada. Nah, melihat ya. Surga itu ada. Neraka itu ada. Artinya apa nih? Surga wujud, neraka wujud. Surga itu menjadi tempat bagi orang-orang beriman. Khalidina fiha abada. Ujar Allah Ta'ala khalidina fiha abada. Nah, kalau kita membaca nih waktu bertamat ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah, zalika liman khasyiya rabbah. Ya, tajungkang awan itu. Artinya Allah anu kekal khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam surga. Berarti surga itu kekal kah? Kadakah? Nah, surga itu kekal kah kadakah? Kan orang-orang beriman itu jatuhan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Orang-orang yang kafir pun kekal juga di dalam neraka. Berarti surga neraka itu kekal kah kadakah? Pertanyaannya kekal kah kada? Anu bidinya dulu. Oman aku nih belajar tauhid ya kan. Surga neraka kan wujud ada nih. Jadi ujar Tuhan, orang-orang beriman itu kekal di dalam surga. Artinya orang kafir pun kekal dalam neraka. Berarti surga dan neraka itu kekal kah kadakah? Surga neraka kekal lah. Nyari ini kan kesini malah. Bagaimana jauh gak pulang? Bagaimana itu surga neraka itu kekal kah kadakah? Sekali lagi kekal kah kadakah? Ya kan jawabannya dua aja. A kekal, B kada, C kada bilang. Lalakian pulang. Khalidina fiha, orang-orang yang beriman kekal dalam surga, orang-orang kafir kekal dalam neraka. Berarti surga itu ada, neraka itu ada, artinya wujud. Maka wujudnya surga, wujudnya neraka, keadaan adanya surga dan neraka itu kekal kadakah? Kekal kadakah? Carinya kekal kadakah? Menirang sama jawabannya. Nah, ulang-ulangnya Allah Ta'ala bersifat baqa. Yang kekal hanya Allah. Selain Allah Ta'ala itu binasa. Berarti surga neraka itu kekal ada. Maka orang beriman kakak dalam surga.
surga dan neraka ada itu asalnya surga atau asalnya neraka itu ada kan kada kah? Ada. Asalnya apa? Kada Allah. Lalu diadakan. Berarti adanya itu didahului oleh Adam, didahului oleh kada. Ya Allah. Lalu ada surga, lalu ada neraka. Nah, setiap sesuatu yang dihubungi oleh kadada, maka kaina diakhiri itu barang mungkin diakhiri bisa jadi oleh kadada pula. Berarti surga neraka itu bakal ada kan? Ada. Maka ujar Tuhan bakal mereka itu di dalam surga. Jadi surga dan neraka itu kada kekal, tapi dikekalkan. Itu bujur. Beda yang kekal lawan dikekalkan. Bujur kan? Ustad lawan diustadkan sama lah. Sama lah. Hah? Sama lah ya? Ustad dengan diustadkan. Kalau ustaz itu dasar guru, dasar ustaz. Tapi kalau diustadkan itu lain guru. Memakai apa? Memakai gamis, baju berselendang, babulang, kurangnya menangkap hantu. Itu diustadkan, diguru apa? Padahal bukan guru. Jadi antara kekal dan dikekalkan itu beda. Kalau ini kekal itu memang adanya kada didahului oleh tiada dan kesudahannya pun kada didahului oleh diakhiri oleh tiada. Kalau dikekalkan ini baqa artinya kada ada kesudahannya juga, cuma inya dikekalkan. Berarti asalnya kada ada, lalu ada, kemudian adanya ini dikekalkan, maka adanya terus menerus juga karena dikekalkan. Itu pun dikekalkan dengan sakahandak Allah Ta'ala. Sampai di mana Tuhan mau mengekalkan? Bila Tuhan hampir ya misalnya oleh menyuap lawan disuapi sama lah. Kalau menyuap itu artinya saurang nang makan. Ya kalau disuapi berarti urang nang menyulungin, menyuapakan. Sama lah, menyuap lah menyuapi sama lah. Bingung masih, kalau contoh ulang lah. Membuat lawan dibuatakan. Sama lah. Paham ya. Nah, jadi kalau hanya baqa itu hanya Allah Ta'ala. Tapi kalau dibaqakan, dikekalkan itu artinya didahului oleh Adam. Artinya asalnya kada ada juga. Nah, jadi kekalnya itu hanya dikekalkan atau dibuat kekal. Nang sebenarnya itu kada kekal. Paham lah ya itulah. Nah, maka yang dikekalkan ada beberapa makhluk Tuhan yang Allah Ta'ala kekalkan, ada awal dan inya kada ada akhir. Tapi kalau inya kada ada awal, kada ada akhir, itu wujud Tuhan. Kada ada awalnya, kada ada akhirnya, itu wujud Tuhan. Tapi ada lagi wujud itu ada awalnya dan ada akhirnya, ya wujud kita nih. Ada lagi ya Allah, ada awalnya tapi kada ada akhir. Ini ya tadi nang dikekalkan. Ini ada 8 macam. Silakan yang hendak mencatat lah sebagian artinya maklumat nih. Jadi ada 8 ujar Imam As-Suyuti dan di dalam tafsir Sawi ujar Imam As-Suyuti samaniyatun. Jangan sampai kami bahasa Arabnya dulu. Samaniyatun hukmul baqa ya ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam huwal arsyu wal kursiyyu wa narun
wa jannatun wa ajbun wa arwahun wa kazallahu wal qalamu. Jadi ada 8. Ada 8 yang dikekalkan, padahal sebenarnya kada kekal, cuma dikekalkan. Yang pertama al-arsyu, yaitu aras. Jadi aras ini adalah makhluk yang paling genal diciptakan Tuhan. Menggenal itu banyak kan, cuma mengkenal benar itu luar kenal saudara. Mengenalnya jadi biasa aja, tapi mau kenalnya aja, itu bisa kenal bujuran pak. Hebat menyabet itu aras. Wahwa Rabbul Arsyil Azim. Jadi aras itu makhluk yang paling kenal. Itu dikekalkan, kada hancur sampai hari kiamat, kada hancur. Biar misalnya malaikat Israfil meniup, dihadapnya oleh kada hancur aras karena dikekalkan. Yang kedua kursi. Tahu kursi lah? Lain nanti duduki di rumah aja nggak ya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Karena kalau di Quran itu ayatul kursi. Jadi kursi ini termasuk makhluk yang dikekalkan. Nah, kursi ini termasuk daripada makhluk yang kenal juga. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi ujar Tuhan, luasnya kursi Allah lah. Luasnya kursi Tuhan itu memuati 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi ujar guru bahari mengumpamakan genalnya kursi nih, membayang-bayangkan lah. Jadi dunia nih, bumi nih kan 7 lapis, langit 7 lapis juga. Itu diampar jadi satu hamparan. Berarti jadi berapa? 14 hamparan. Jadi langit dan bumi yang 7 lapis tadi diurak, digabung jadi satu, menjadi 14 hamparan, kemudian diandak di kursi. Itu perumpamaannya sama seperti cincin diandak atau diletakkan di atas gunung. Berarti kursi itu genal. Kayak pegenalnya aras guru. Aras itu genalnya itu pulang perumpamaannya seandainya kursi tadi diandak di aras pulang, maka seperti cincin di atas gunung pulang. Berarti lamunnya dunia nih bang diandak aras, kayak ujung debu ya, bisa halus pada debu. 2 sudah nang dikekalkan Tuhan. Yang ketiga narun, neraka. Nah, jadi neraka ini salah satu makhluk yang dikekalkan. Neraka nih itu dikekalkan, bukan kekal, tapi dikekalkan. Dan neraka ini sudah ada. Neraka ini sudah ada. Surga sudah ada. Surga sudah ada. Kalau neraka itu di bawah lapisan bumi yang ke-7. Itu neraka di situ. Kalau ini surga itu di atas langit ke-7. Kan Rasulullah menceritakan ketika Isra Mi'raj naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, dan Nabi masuk ke dalam surga. Surga itu di atas langit ke-7. Di atasnya lagi kursi, di atasnya lagi aras. Aras itu paling atas ya. Nah, jadi neraka itu di dalam kitab Muqasyafatul Qulub ya, oleh Imam Al-Ghazali ada 7 pintu. Cuma pintu neraka itu berlapis, bukan yang bagian bang. Karena pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga ada berlapis ya. Yang pertama di bawah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ke-7. Neraka yang paling atas, yang ke-7 itu neraka yang paling ringan siksaannya, ngarannya Jahannam. Cuma jangan dibayangkan lah saringan ringannya neraka ya. Jangan dicoba ya. Ujian Jibril seandainya banyu yang ada dalam neraka diambil secangkir,
diandak diruruk ke dalam dunia bayinya ada di alam dunia ini nah. Lalu orang tuh merasai, ketika merasai langsung mati saking dahsyatnya. Padahal campurannya secangkir ya. Yang paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfalina minan. Paling bawah itu orang munafik, di situ tempatnya. Yang kedua yang keempat jannatun, surga. Nah, surga ini salah satu daripada makhluk yang dikekalkan. Nah, surga ini adalah tempat nikmat. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman, yang beramal-amal soleh. Surga, ketika ini mati, kuburnya itu menjadi riyadun min raudatun min riyadil jannah. Jadi satu kebun daripada kebun-kebunan surga. Sebelum di akhiratnya masuk ke dalam surga, ini dalam kubur sudah menikmati itu DP-nya tuh. Dan kubur itu DP-nya dahulu. Kainan yang ianya di akhirat. Ya kan? Orang yang berdosa, orang yang ahli maksiat mati juga di akhirat neraka. Cuma sebelum masuk siksaan yang dahsyat dalam neraka, dalam kubur pun sudah di DP Tuhan. Ya kan? Ya, ini siksa kubur. Diceritakan oleh Jibril minta izin lawan Tuhan hendak masuk ke dalam jannatul ma'wa. Ayo dari Tuhan ini gasan hambaku nang beriman, beramal soleh. Jadi sebutin surga itu gasan saya kok orang beriman. Masuk Jibril ke dalamnya. Lalu Jibril tadi mau urak sayap. Berapa halan Jibril? Ingat kalian? 300 sabalah 150, 2 balah 300. Satu sayap daripada 300 itu seandainya dibuka, diurang, tertutup, alam itu tutup. Saking ganalnya tuh lah. Apalagi muncul 300 membak apa Jibril habis mati ya. Kalau mana kata rabangnya sudah. Jadi Jibril tadi pak abang itu nak. Sekali kapakan ke atas naik ya lah. Itu menempuh perjalanan 300 tahun. Bang apa ke bawah pulang 300 tahun pulang. Jadi 2 kali kapak kan 600 tahun. Jarak tempuh perjalanannya saking jauhnya tuh ya. Sesuai aja halnya. Nah jadi Jibril ini bakuliling di Jannatul Ma'wa tadi berapa lawasnya 300 tahun pulang bakuliling. Mangga bahasa kita itu mangga istirahat Jibril. Dulu besander dulu di bawah pohon dalam surga bertakon ya Allah ya Rabb luas lagi genal ka masih. Jadi ujar Allah Ta'ala wahai Jibril seandainya aku tambah lagi 10 kali lipat halar engkau tuh nah dan terbang lagi engkau tambah lagi berapa 10 kali lipat ya lah lalu ikan kulilingin itu 1/10 mungkin belum lagi daripada luasnya surga. Mudahan ahli surga berada. Maka langkah di dalamnya itu mayas tahun ya artinya apa nikahan lagi ada buah-buahannya pokoknya langkah beradaan sudah jadi dari saikong lalakian masuk surga diberi 12.100. Ayo penang itu nang digilir semalaman 5 pagi saja mbak bro ada anu aja apa berjamu ada gaji jamuan lagi saya sudah anak surga jalan dan hari surga beradaan amal jangan aminnya aja. Dan lagi yang dikakalkan Tuhan ajbun itu tulang sulbi itu dikekalkan ya bukan kekal dikekalkan itu ada hancur dikubur jadi tanah ketika ditiup oleh Israfil sangkakala ditiup nih itu kayaknya tumbuh sulbi itu berarti berupa berbentuk cuma kayaknya di akhir itu rupanya bentuknya bukan seperti bentuk rupa yang di dunia dari buas benar orangnya bingking benar bulu mata lantik hidung mancung pipi belasung pipi, baju belah, mata gelap, lengkap ya lah. Tapi amalnya kada baik, orangnya ahli maksiat di akhirat rupanya tuh rupa amalnya
rupa amalnya. Iya kan ada yang kepalanya babi, kepalanya warik, hima, keledai, anjing, macam-macam lah. Karena di akhirat itu nang dirupa akan Tuhan rupa amal di dunia, bukan rupa nang aslinya ada. Biar di dunia ini orangnya hiram, kada bungas, kemudian pulang mau kada panduitan, maka penderitaan oleh. Cuma orangnya soleh, ahli ibadah, pak amal di akhirat bungas benar. Nang kayak bulan purnama bersinar-sinar, bulan mau hajalin. Itu di akhirat itu rupa amal. Dan bentuknya itu lebih bagus daripada di dunia. Artinya tatap ke manusia kada berubah. Jadi di akhirat itu asal manusia aja masih insya Allah masuk surga, kada masuk neraka. Jadi nak masuk neraka itu biasa lain berubah manusia lagi. Dan lagi yang dikakalkan Tuhan wa arwah dan segala roh itu dikakalkan. Kada hancur, mati dibuat dalam kubur 100 tahun. Jasadnya hancur, dimakan cacing tanah, tapi rohnya kada hancur. Yang disiksa itu rohnya, nah, yang diberi nikmat itu rohnya. Jadi roh itu kada hancur. Sekalipun orang itu misalnya mati kebakaran, hancur jasadnya, lamunnya orang ahli maksiat tetap disiksa di alam barzakh. Lamunnya orang ahli ibadat tetap diberi nikmat di dalam alam barzakh. Mati di laut, tenggelam, dimakan oleh iwak hiu, direbutakannya oleh mati di sungai, berebut buaya, hancur, hilang laginya, kadang kali kubur lagi. Tapi rohnya masih ada, rohnya nang disiksa, rohnya nang diberi nikmat. Nah kemudian lagi nang termasuk dikakalkan Allah Ta'ala Allah itu tempat sesuatu yang ditulis oleh kolam. Jadi kolam itu termasuk dikakalkan yang ke-8. Kolam ini kalau bahasa kitanya pulpen, kalau dia kolamon pulpen ya Allah, lauhun papan tulis. Kolam ini adalah sesuatu yang diciptakan daripada nur. Kemudian uktub ya Tuhan. Lalu kolam ini menulis di mana? Menulis di lauhil mahfuz. Jadi kolam ini menulis sesuatu apapun yang sudah terjadi dan lagi akan terjadi ataupun yang sudah lawas terjadi. Jadi ditulis oleh si kolam tadi di lauhil mahfuz itu sudah ada tulisannya pada si anu ben si anu ya Allah anu matinya hari anu jam anu tanggal anu jodohnya si anu itu sudah ditulis, sudah catat, sudah di lauhil mahfuz. Nah maka ujar Sidin Yalan bagi orang yang mukmin mu'taqid, artinya orang yang berkeyakinan dengan sebenar-benar yakin bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa, artinya Allah Ta'ala itu kekal, Allah Ta'ala itu kada hancur, Tuhan itu kada mati. Maka kelakuan kita sebagai orang yang beriman, adabnya kita ini mengingat dengan mati. Itu akhlak kita, amalan kita, zikrul maut. Karena kita ini ada kesudahannya, artinya kada baqa, kada kekal. Kita ini fana, kita ini pajangan mati. Maka amalan daripada sifat baqa adalah zikrul maut, artinya ingat lawan mati. Kayak apa gue ingat lawan mati? Jadi arti zikrul maut, arti ingat lawan mati itu ujar Sidin bahwa kita ini pacangan mati, binasa, hancur. Maka lamunnya sudah tahukah itu, kita banyak-banyak khauf, takut dengan perbuatan maksiat, takut lawan Tuhan, menggawi dosa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernapas itu dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Ada nang kada mati, nang anu mati, nang tuha manginnya mati. Ajal itu nah beda lah umur. Ya Allah panjangkan umur kami, umur bisa berpanjang. Kalau ajal itu masa kematian.
Ya Allah panjangkan ajal karena Allah. Karena ajal itu sudah ditentukan. Dimajukan karena Allah, dimundurkan karena Allah. Tapi kalau umur itu keberkahan di dalam hidup. Berjualan, hendak tulas, orang berdagang hendak manipu. Ingat lawan mati, wani lah mumpung lah. Kada wani lah. Kada wani mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, kada wani. Karena ingat lawan mati. Nah, ini salah satu daripada faedahnya orang yang mengingat dengan kematian. Artinya ingat kada wani manggawi dosa. Karena pajangan mati. Cuman yang kita minta matinya tuh dalam keadaan husnul khotimah. Nang anu mati, nang Tuhan mati, beretan mati, cuma matinya tuh minta dalam keadaan husnul khotimah. Ya, nang kita meminta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah dengan berkat amal soleh ya Allah. Ya Allah biha dengan berkat amal soleh ya Allah bi husnil khotimah. Minta mati husnul khotimah. Amal itu nang dipandang di hujung. Kita nih misalnya lah besi kertas putih, separuh sudah perjalanan jalan hilang kertasnya, nang separuhnya minyak awal jangan lagi dihilangkan, biar putih sampai ke ujung. Artinya nang beheri ya sudah, nang dulian dosa maksiat nang ada karuan ya lah, nang kada tampuh karuan tampuh kan. Ini tahu berarti ya sudah, ini nang sisanya nih ya lah, nang sisanya. Nah, mudahan putihnya sampai ke mati. Artinya husnul khatimah. Malaikat Israel minta lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi, ulun hendak beilang lawan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ujian Allah Ta'ala, aku izini. Artinya lamun itu hendak beilang lawan Nabi Yakub. Lalu malaikat Israel nih mengatuk Assalamualaikum waalaikumsalam. Masuk. Disulungi makanan, kada mau makan. Disulungi minuman, kada minum. Puasa sama ujaran Nabi Yakub ini orangnya ya kan. Malaikat ya lah, mau makan minum. Maka mau makan minum petang behira kan dari Mesir ya. La aklalan, subawalan, naumalahum ya Allah. Makan kada, minum kada, guring kada. Itu malaikat. Jadi wajar aja mau goreng tuh, nyalain malaikat toh ya. Mau makan minum masih wajar aja nyalain malaikat. Nah, jadi sampai malam, siang sudah seharian, malam ditawarkan mau pulang. Jadi asa aneh nih ujar Nabi Yakub, pian nih siapa? Mau bertakon aja lah. Jadi ujar nang datang tadi. Ulun ini malaikat Israel. Ulun nih malakal maut. Jadi ujian Nabi Yakub, apa kabar nih? Kena menjemput roh kan? Kayak juga. Pian jangankan kita. Nabi-nabi kan khawatir juga, gair juga mendengar Israel datang apa lagi? Kita didatangi Israel kan? Kamu lagi ya kan? Jadi ujian Israel kada. Aku nih hendak kehilang aja, anak ziarah, anak sowan, tahu sowan lah. Sowan itu bertamu, berhilang, berkunjung. Yang kada paham orang mana kan lah, nampak bahasa deh. Jadi udah waktu Israel hendak pulih meninggalkan Nabi Yakub bertakon. Ujar Nabi Yakub bepasan nih lawan Israel, mausul. Wahai Israel, napa kabar? Ulun ini mausul aja Nabi Yakub. Kena lamun nyapian hendak mencabut roh ulun, tolong sebelum mencabut tuh kirim alamat dulu, kirim surat dulu, beri kabar dulu, beri kode dulu, kirim surat dulu nah. Wahai Nabi Yakub nih orang mencabut rupiah, jangan seminggu ke atas sebulan kaji kan nggak ada siap-siap. Jangan anu jadi Israel jadi Muhammad kena Allah kirimi. Setelah beberapa waktu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu kadaluas datang pulang Israel tadi. Jadi ujar Nabi Yakub, pian ini datang
Hilang aja kah pulangnya atau lain kan niat memang datang kedua nih. Ujar Nabi Yakub aji tazairan am yakam birohi. Ya datang nih nak hilang aja kah atau nak mencabut roh ulung kan. Lalu ujar malakal maut bal liyaqbida ruhaka. Ulun datang ini hendak mencabut roh pian. Ujar Nabi Yakub maka sudah kita berjanji semalam. Artinya menyepi hendak mencabut roh ulun nih. Kirim surat dahulu, kabar dahulu. Nah, kenapa jadi datang-datang langsung mencabut roh? Jadi ujar malakal maut, qad fa'altu ya Yakub sudah ulun kirim. Kan udah sampai jadi Nabi Yakub. Itu lain urusan gue malakal maut. Yang penting sudah ku kirim. Nah, apa? Utusan pian, surat pian, tanda pian. Alamatnya dia ini mengirimi mana buktinya ujar malakal maut tuh bayadu ra'sika ba'da sawadih nang putihnya rambut pian tuh nah bahari hirang kalau rambut nih hirang rambut cat hirang gini kalah saking hirangnya tuh wah ini putih sudah. Nah itu surat malakal maut tuh. Artinya, lamunnya di kepala kita nih sudah bahasa sing putih sudah ya Allah. Itu artinya ada sudah surat malakal maut mengirim ingat lawan mati. Itu menakuti kan adalah. Artinya nang hilang rambut mati aja, nang putih, bisa ada hulu lagi. Bahari ya Allah. Melihat di rambut ada putih, hancap mencabutnya, ngarannya uban mencabut ya Allah. Wah ini, ada kalau dicari lagi, nang hilang kan pulang mau dicari lagi. Tidak ada hilang mencabut, ada letak. Dari yang putihnya dicari, wah ini nang hilangnya. Ada dari gitu hilangnya banyak putihnya sudah. Itu kiriman utusan daripada malakal maut untuk mengatakan mati. Nah apalagi surat pian nang pian kirim lawan ulun ujar malakal maut yang kedua in hina uzahrika ba'da istiqamatih. Nih belakang pian nang beri cagat lah gagah awak kuat mengangkat. Wah ini pindah berbungkung sudah berjalan. Nah itu utusan malakal maut dia tak, itu kiriman malakal maut dia tak. Artinya ingat artinya sasadangnya aja gawin nang maksiat nang kada baik itu ya lah banyak tiba amal bawa tulah ke masjid bawa kalanggar bawa untuk ilmu ini nang sisa umur nih nah digunakan menunggu datang malakal maut karena utusannya sudah ada. Jadi kalau orang tuh ke masjid kalanggar ke pengajian itu kada aneh karena si dia sudah sadar tanda malakal maut itu ada. Tapi kalau orang anum, orang muda masih gagah, lalu rajin ke masjid, tulah ke pengajian, untuk ilmu, itu kan luar biasa. Syabun nasya'a bi ta'atillah. Itu salah satu dari antara 7 orang yang mendapat naungan di padang mahsyar. Karena apa nasi? Lagi anum beribadah sih. Sudah Tuhan itu wajar aja. Rajin ke masjid sidinnya. Yang ketiga dia malakal maut. Ada lagi ulun kirim surat lawan pian wahai Nabi Yakub. Nang apa nang pian kirim? Wada'fu badanika ba'da quwatih, yaitu lemahnya badan engkau setelah kuatnya. Bahari gagah pokoknya manyahan samene 15 kawat di atas 15 karung manyahan nah karungnya aja kuat mah mengangkat ya. Wah ini ya Allah, jangankan sakarung setengah karung aja kan pada kau lagi manyahan lapah dah uyuh dah. Jadi ujar Nabi aksiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah Nabi mengingat daripada ini yang memutus daripada segala kelezatan. Jadi yang memutus segala kelezatan apa? Yaitu yakni al-maut, yaitu kematian. Nah, mudahan matinya kita ini husnul khatimah. Di mana matinya? Yang penting husnul khatimah, mati dalam keadaan ibadah, dalam taat. Kayak Habib Abdul Qadir As-Segaf, kuitannya Habib Syekh.
Itu kuitan sidik itu meninggalnya luar biasa bagusnya. Husnul khatimah. Meninggalnya hari Jumat. Kemudian pulang meninggalnya itu di hari Jumatnya dalam keadaan sembahyang dan sembahyangnya sembahyang Jumat. Kemudian sembahyang Jumatnya jadi imam. Jadi imam pulang sembahyangnya di dalam sujud. Nah, ini luar biasa orang sembahyang bil husnul khatimah. Man mata ala hadil halah bahwa syahid. Jadi Nabi mati dalam sembahyang itu syahid. Apalagi sembahyangnya sembahyang imam dalam sujud pulang. Ini paling dekat hamba dengan Tuhan. Luar biasa husnul khatimah. Ada yang mati haratan apa? Haratan menuntut ilmu. Ada yang mati haratan bermajar. Kayak di Martapura hanya nih. Almarhum Guru Tarmizi. Karena dari orang waktu sanawiyah sidin mengajari kelas 1 ustaz gitu ya. Dan sidin husnul khatimah. Terus majar tapi enggak husnul khatimah. Artinya dimanapun keadaan dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, sebetulnya kita minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Ingat lawan Tuhan. Biar misalnya behira dalam misi behira ya tulah ke sungai di apa ngaran ini di Jamban ya Allah mati sekalinya taranjeh parahu matinya taranjeh parahu nama orang hanya bisa bakal otok membawa ya misalnya tuh orangnya di dalam mati situ nah cuma kan ingat lawan Tuhan masuk ke bacaan kalau misalnya mati husnul khatimah aja misalnya bang jadi ujar Nabi man sa'alallaha ta'ala asyahadah bisidaqin ballaghahu manazila syuhada wa imma ta'ala firashih. Barang siapa orang ini meminta kepada Allah Ta'ala mati dalam keadaan syahid cuma hatinya jujur minta dengan Allah minta bisidaqin dengan benar maka Allah Ta'ala akan menyampaikan kedudukan para syuhada. Artinya matinya mati syahid wa in mata ala firashih sekalipun matinya jar Nabi di atas tilam matinya dalam kamar dalam kalambu di atas tilam kayak apa orangnya mati dalam keadaan niat menuntut ilmu. Nah malam Sabtu berniat pulang malam Sabtu akan ditanya Allah ya Rabbi panjangkan umur ulun insyaallah mudahan ulun awak sehat panjang umur nak menuntut pulang belajar pulang ilmu fardu ain ya lah kayaknya kan sawat Jumat mati orangnya innalillah maka orang ini termasuk mati syahid wa in mata ala firashih sekalipun mati di atas kagulingan di atas tilam di atas ranjang dalam kamar maka matinya mati husnul khatimah ya Allah. Mudahan diampuni berikan segala dosa ya Allah karena dosa inilah artinya yang menyebabkan kita karena mendapat siksa mendapat ujian bala ya, azab dalam kubur di akhirat. Mudahan kita diampuni Tuhan dosa-dosa deh dan mudahan Tuhan memberi taufik memberi hidayah kawak meninggalkan dosa tadi. Ada doanya ujar Imam Al-Mutawalli Sya'rawi apabila engkau mengerjakan atau memperbuat sesuatu yang haram dan engkau ini tahu ini gawian ini haram cuma kada mampu meninggalkan kada kawa meninggalkan maka ujar sidin baca banyak-banyak doa ini. Napa doanya? Allahumma harimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atika. Sekali lagi ulang. Allahumma harimni ya Allah haramkan kepada ulun ladzata ma'siyatika akan rasa lezat rasa nyaman berbuat maksiat lawan pian. Warzuqni dan ulun minta rezeki lawan pian ladzata ta'atik rasa nyaman di dalam taat lawan pian. Lamunnya diberi Tuhan hambar maksiat hamba kada bernafsu lagi karena ini sudah diberi Tuhan lazatnya taat lazatnya ibadah jadi kada bernafsu lagi dan orang tuh sudah terasai nyamannya daging kada bernafsu lagi makan dua kali ujar lah sudah ya terasai pundang sudah tak pinggir dua kali hintalo bebas itu ini minta lawan supaya dihilangkan rasa lezat maksiat dan diberi rasa lezatnya taat lawan Tuhan. Nah,
hingga situ mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan, mudah-mudahan diberi taufik hidayah, istiqomah untuk ilmu sampai ke mati, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala haziniyah wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum